Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dari pujian seorang hamba ketika Allah kasih ujian ia bersabar, ketika Allah beri kenikmatan maka ia bersyukur. Salawat serta salam semoga tetap milik Rasulullah SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia meniti jalan risalahnya. Baik, perkenalkan, nama saya Irfan Hidayat, itu nama pemberian orang tua, tapi ada juga nama panggilan atau lakop dari seorang guru, yaitu Irfan Ateko. Mungkin karena gaya begini ya, jadi seperti meniru gayanya Ustadz Hanan Ataki. Di sini saya ingin coba bercerita ya, bagaimana proses saya memahami Islam dengan sempurna gitu. Artinya bahwa Islam itu agama yang sempurna, bukan hanya agama ritual belaka gitu. Yang ngurusin sholat, zakat, puasa, haji, yang dananya ada korupsi, aduh astagfirullahaladzim. Maksudnya yang jika mampu gitu kan. Tapi Islam tuh lebih dari itu. Bahkan Islam itu memastikan kita dalam keadaan taat di setiap saat gitu. Bukan hanya mengatur hubungan privat gitu, bahkan bermasyarakat gitu, bukan hanya membangun rumah tangga gitu, tapi juga membangun peradaban dunia gitu. Artinya ya kisah ini bermula ketika saat itu saya di sekolah SMK gitu. Kebetulan saat itu karena saya juga aktif di Rohis, sehingga saya diminta untuk terlibat acara PHBI gitu. Dan kebetulan saat itu penceramahnya, pematerinya adalah Kiai Haji Khair Mukti, mantan rocker Indonesia. Wah, begitu luar biasanya beliau gitu kan. Bahkan ya apa ya, saya menganggap beliau itu keren gitu karena yang mengetahui esensi dakwah gitu kan. Karena yang saya pahami esensi dakwah adalah menyampaikan apa yang harus mereka dengar, bukan menyampaikan apa yang mereka ingin dengar. Dengan adab yang tinggi, dengan sopan santun, tapi tetap dengan elegan menyampaikan kepada di acara itu, menyampaikan sebelum materi kajian Islam mulai, dia menyampaikan mohon maaf gitu kan terhadap guru-guru, ibu guru, murid-murid, anak adik-adikku gitu, anak-anakku, bahwa berpakaianlah yang baik gitu, berkerudunglah yang baik gitu. Jadi beliau menyampaikan kalau nggak salah tentang hadis Rasulullah pernah bersabda gitu, bahwa di neraka itu ada dua golongan yang tidak masuk surga, bahkan mencium surga juga tidak dapat gitu kan. Yang pertama kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli manusia gitu. Dan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Karena saat itu ya model kerudung yang dipakai itu yang model dililit di leher, dan model kerudung yang apa ya, siswanya itu pakai kerudung tapi poninya melambai gitu kan. Nah itu gitu kan. Tapi ya beliau sampaikan itu luar biasa gitu kan, sehingga akhirnya ada beberapa guru dan wali murid yang akhirnya membetulkan kerudungnya gitu. Singkat cerita, setelah menjelang akhir kajian, beliau menyampaikan jika sekolah butuh pemateri, butuh orang yang mau membina siswanya, maka bisa gitu kan menghubungi beliau gitu kan. Nanti akan ada tim yang membantu membina para siswa. Dan alhamdulillah sekolah menyambut baik, dan akhirnya saya ya ikut kajian sampai sekarang gitu kan. Sehingga akhirnya saya merasakan bahwa Islam itu memang luar biasa sempurnanya gitu kan. Pengaturannya luar biasa gitu kan. Dan di samping itu juga ya saya bukan hanya mengkaji, tapi dalam jamaah ini ya saya diajarkan juga untuk menyeru gitu sebagai da'a ilallah. Karena ya kalau guru saya mengatakan ya kita itu bukan hanya pengumpul ilmu, tapi harusnya menjadi penyampai ilmu. Maka ya di momen ini saya mengajak teman-teman semua, yuk gitu kan, kita mengaji, kita berhijrah, lalu kita berdakwah, kita ambil kemuliaan itu. Tuh, karena kalau kata guru saya gitu kan, dalam sebuah pertanyaan mengatakan Rasulullah itu mulia karena apa? Apakah karena dia keturunan dari Bani Hashim gitu? Yang kita tahu gitu, Bani Hashim itu diamanahi di Mekah saat itu sebagai penjaga Ka'bah dan penerima tamu ziarah gitu kan. Ternyata ya jawabannya bukan karena itu. Rasulullah mulia itu karena
sebagai penyampai risalahnya Allah gitu, syariatnya Allah, agar syariat ini bisa diterapkan kepada manusia gitu kan. Lalu guru saya juga mengatakan, apa yang membuat Abu Bakar mulia gitu kan? Apakah karena beliau orang kaya lalu banyak sedekah? Umar mulia, Umar bin Khattab mulia, radhiyallahu anhu mulia, itu apa karena beliau sebagai jawara gitu? Lalu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib gitu kan? Apakah dia mulia karena Rasulullah pernah berkata, jika Madinah itu kota ilmu maka Ali adalah pintunya gitu kan? Ternyata jawabannya ya bukan. Mereka sahabat-sahabat ini mulia, mereka mulia itu kenapa? Karena meneruskan risalah dakwah Islam, agar Islam sampai terhadap sampai menaungi seluruh dunia gitu. Ada di berbagai negara, ada di berbagai wilayah itu. Jadi ya balik lagi, itu cerita saya ketika saya bergabung mengaji dalam jamaah gitu kan. Ya insya Allah Islam itu keren. Kalau nggak percaya tanya aja Pak sama Pak Haji. Itu kata Kipli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.